Juga ibu-ibu, Bu, sehat Bu? Ya. Anak-anakku sekalian juga, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat atas kekasih kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, semoga kita termasuk di dalamnya. 10 terakhir Ramadan. Itulah bedanya Ramadan di Timur Tengah dengan Ramadan di Indonesia. Kalau di kita 10 terakhir, ya jamaahnya sampai keluar-keluar, sampai ke mall-mall, jalan-jalan, sampai keluar kota, pulang kampung. Ya. Kalau di Timur Tengah, Ramadan pertama, 10 pertama biasa, tengah tambah banyak, sampai 10 terakhir lebih banyak lagi. Kenapa? Karena Ramadan berjumpa di 11 bulan yang akan datang. Kita merasakan betapa nikmatnya ibadah Ramadan, betapa sejuknya hati kita disirami oleh Al-Quran, tarawih, puasa, dan ini adalah makanan ruhani kita. Ya, kalau buka, ya kolak, es kopior, es kelapa, itu makanan jasmani. Tapi rohani kita butuh, ya, di luar itu. Badan kita tercipta dari tanah, maka makanannya dari tanah, ya. Kacang tanah, apalagi itu? Iya, singkong. Wah, dari tanah deh ditanam, ya. Nasi kan dari tanah juga ditanam. Tetapi ruh kita dari Allah, dari langit, maka makanannya bersifat ilahi. Sholat, zikir, baca Quran itu bersifat ilahi. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya surat yang sering dibaca oleh penceramah adalah surat Al-Qadar, yang mafhumnya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, malam kemuliaan. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Diulang ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Turun bergelombang-gelombang para malaikat dan juga pimpinan malaikat, yaitu malaikat Jibril, dengan izin Tuhannya membawa satu urusan, mengucapkan salam, keselamatan, kedamaian, hatta matla'il fajr, sampai subuh, sampai terbitnya fajar. Ada seorang antariksawan yang kemudian anggota NASA ini. Ternyata seorang anggota ini mengungkapkan ada ketidakjujuran di kalangan antariksawan. Apa tidak jujurnya? Bahwa mereka tidak pernah mengungkapkan setiap akhir Ramadan, 10 Ramadan itu tidak ada aktivitas meteor. Biasanya setiap malam kita saksikan, apalagi dulu waktu pakai pertamax gitunya, nggak ada lampu, kelihatan meteor, ada Braja Musti, ada api di hutan, itu kan zaman dulu ya. Sekarang nggak lihat, melihatnya TV dan HP ya.
Dan ini adalah betul-betul terjadi di angkasa. 10 Ramadan itu nggak ada meteor. Dalam Al-Quran yang namanya meteor bahasanya syihab. Ya, syihab. Itu adalah mengusir jin, setan yang mau naik ke atas, mencuri informasi dari langit, maka dilempar biar nggak sampai ke atas dengan meteor. Dan di malam Qadar itu tidak ada aktivitas meteor. Kenapa? Karena malaikat turun bergelombang-gelombang. Ya, mana mungkin setan jin mau ke langit, orang malaikat turun bergelombang-gelombang. Ya, pada akhirnya antariksawan yang jujur tersebut masuk Islam. Ya, cuma dia menyayangkan kenapa tim NASA tidak mengungkapkan fakta ilmiah ini bahwa 10 Ramadan tidak ada aktivitas meteor jatuh. Biasanya tiap malam jatuh, Pak, perhatikan aja. Ya, selain 10 akhir dari Ramadan. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali bahwa Al-Qur'an tidak bertentangan dengan sains, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. 80% sudah terbukti kebenarannya. Tinggal 20% lagi masih mungkin diungkap. 50 tahun akan datang, 100 tahun akan datang kalau belum kiamat ya. Ya, atau 200 tahun akan datang. Sampai semuanya Allah nyatakan, aku perlihatkan tanda-tanda kebesaranku di ufuk, di angkasa, bahkan tanda kebesaran dalam dirimu. Dalam diri kita ada tanda kebesaran Allah. Bu, tidurnya ngorok nggak? Pak, ngorok nggak tidurnya? Nggak tahu, kata yang tahu istri saya, ya kan? Saya mah nggak merasa ngorok, gitu kan? Kita tidur bahkan sampai ngorok-ngorok, apakah detak jantung kita berhenti? Apakah denyut nadi kita berhenti? Tetap jalan. Artinya kita tidak kuasa mengkontrol atas diri kita sendiri. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam diri kita pun ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh menutupi kebenaran Allah, tidak boleh sombong kepada kebenaran Allah. Kita harus tunduk, kita harus merendah, kecil hati di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Pak ya? Gak usah lama-lama. Kalau kata penceramah lain, amplopnya sudah dilem, ya. Gak mungkin ditambahin. Kalau saya nambahin 10 menit lagi juga canda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat adanya. Kita semua tetap istiqomah, ya. Istiqomah Pak ya, ya Bu ya. Bapak jangan bikin kepanjangan istiqomah, istri muda dikontrakin rumah, jangan. Ya, istiqomah sesungguhnya yaitu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang istiqomah nggak ada takut, nggak ada sedih dalam kehidupannya karena nempel, dekat, intim hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.